tunggal, jadi satu kali benang itu dari ujung sampai ujung berakhir satu kali. Kemudian ada juga yang satu-satu, jadi satu-satu ikatan, jadi satu kemudian diikat, kemudian udah tuh. Kemudian kalau di bedah itu ada juga yang hektingnya, kalau yang misalnya yang operasi yang buat estetika atau kecantikan terkait misalnya di wajah atau segala macam, itu dibuat supaya benangnya itu tidak terlihat di luar, jadi benangnya itu ada di dalam. Nah kemudian benang hekting itu ada yang berbahan catgut, ada juga yang berbahan sil. Kalau yang berbahan catgut itu biasanya dia setelah operasi tidak dibuka lagi karena dia berubah jadi daging, jadi dia akan menyatu menjadi daging. Tapi kalau yang bahan silk yang buat permukaan luar itu biasanya harus dibuka atau dilepas lagi. Nah jadi nanti kalau teman-teman praktek hekting, nah ini yang kemarin di ini mata pisau bedah, ini kalau apa namanya, kalau tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan luka nantinya. Tajam ya Pak? Nah ini tajam. Ayo lo. Namanya juga Tajam omongan netizen. Hah? Omongan hijab. Lah, Nah jadi ini coba kena kulit. anggaplah kita sobek ya, ini bagian lukanya. Nah kalau mau belajar hacking sebenarnya paling bagus ke daging. Jadi boleh ceker ayam atau apa? Kalau ayam itu, kalau dagingnya itu ini dia lebih cepat hancur. Jadi kalau mau sapi itu yang bagus tuh. Didokein. Kalau apa? Kalau ayam itu dia ketika diikat langsung kepus, sobek lagi. Jadi kurang bagus. Nah, kemudian kalau needle yang kita pakai untuk menjepit jarum itu yang pendek. Jadi ini ada yang pendek, ini kan panjang nih, klem panjang. Ini yang kita pakainya yang pendek. Nah, kalau yang klem panjang ini biasanya untuk klem misalnya langsung jaringan kulitnya kita klem, kemudian kita potong bagian atasnya, atau biasanya kalau sirkum kan kemarin kan belajar kan, nah ini diklem, ada yang diklem seperti ini, kemudian kulitnya kita potong, Ya, gitu. bisa menggunakan gunting atau menggunakan laser. Nah itu tergantung nanti yang prakteknya gimana. Ini adalah jarum yang kita pakai untuk hacking. Nah cuman kalau banyak ada yang ukurannya kecil-kecil ya, kalau ini kan besar nih, ada yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ini. Kalau ini nanti saya hanya memperlihatkan saja, nanti besok baru teman-teman praktek ya, atau belajarnya nanti besok pas praktikum dengan Bu Ika. Kok nggak ada bekasnya? tapi aku bukan yang benang jadi ke kulit, jadi nanti apa dicabut lagi. Nyeri atuh. Nyeri 2 kali aja. Semester ya Bu. Aku enggak, mama nggak tahu dah. Nah, kemudian ini tadi ya saya bilang ya. Jadi kalau kita memegang jarumnya itu menggunakan tadi ya needle yang ini ya, yang pendek ya. Nah, jadi si jarumnya ini kita jepit seperti ini. Begitu Pak. Nah, jadi jepit seperti ini. Kemudian ini nanti di sini ini kan ada kayak lubang nanti ini buat benangnya. Jadi benangnya nanti dikaitkannya di sini. Tapi bukan kayak benang di rumah tuh. Kalau di rumah kan kita cari lubangnya dimasuk-masukin. Kalau ini nanti tinggal dikaitkan saja. Nah, ini adalah si ini yang lihat ini yang berubah jadi daging nantinya. Nah, ini. Jadi kalau kita ngambil ini benang, jadi gini nih cara ngaitkannya nih. Jadi ingat ya, si ujungnya kan di sana nih. Jadi kita ngambil seperti ini, kemudian dikaitkan seperti ini. Udah, kemudian ini kita tarik keluar seperti ini nih. Nah, udah ditahan. Nah, jadi ditahan aja nih, ini ujungnya nih. Jadi ini kan kalau kita mau pakai buat hacking, jadi ini si benang ini kita bisa masukkan ke sini, ke ujung ini ya. Kemudian kita
kaitkan, bisa dari luar, dari dalam tuh, dari ujung sini, tarik ke belakang seperti ini. Kemudian masukkan lagi ke sini. Dah. Karena kalau didorong ke sana, takutnya kamu kena jarum. Kalau kamu cetrekin ke sana, tangan kamu kena ujung jarum. Jadi ini ya benangnya ya. Kan benangnya kita ambil, masukkan ke ujung ini nih, ujung needle-nya. Kemudian diambil bagian atasnya, dicetrekin. Udah bunyi kan? Udah bunyi. Kemudian ini ujungnya kita masukkan lagi ke sini. Nah, nanti kita pakai hacking seperti ini. Nah, kita ambil, Ada beberapa tekniknya Pak. sedikit aja ya. Nah, kemudian kalau hacking tadi ini kita coba yang satu-satu aja ya. Jadi nanti ini kita cara hackingnya nanti diambil seperti kalau di rumah sakit kadang kita pakai misalnya pakai pinset, boleh pakai yang anatomi atau yang chirurgi, jaringannya kita angkat. Misalnya kita angkat nih yang mau kita hacking, kemudian kita tusuk, kemudian kita tusuk lagi di bagian yang sebelahnya. Nah, kemudian tusuk seperti ini, kemudian ini si needle ini kan kita buka nih, kemudian kita ambil yang bagian sini kita tarik. Nah, kemudian kalau sudah ditarik seperti ini, amankan si jarumnya tadi. Ini kita tinggal pindahkan lagi nih ke sini nih, si jarum ini. Kita bisa jepit dengan si benangnya. Jadi kita jepit dengan benangnya lagi seperti ini. Kemudian dikunci. Nah, ini ditarik, jangan sampai habis. Tarik sampai habis, sudah tuh. Selesai. Jadi lewat doang tuh. Nah, jadi ini kita tarik. Kemudian nanti di sini kita akan ikat. Nah, jadi di sini nanti kita akan ikat. Jadi si ujungnya ini kita bisa jepit menggunakan pinset yang lain untuk nanti diikat. Nah, jadi kita tarik, kemudian nanti kita akan ikat. Nah, jadi cara ngikatnya gimana? Diputer Nah, jadi biasanya kita pakai needle ini. Nah, jadi kita putar seperti ini ya. Iya gitu Pak. 2 kali, kemudian kita jepit ini yang ujungnya, baru kita tarik. Nah, jadi ini jadi ujung ini hati-hati jangan sampai dia habis ya. Jangan sampai dia habis. Jangan sisa terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Ini kita putar seperti ini 2 kali, kemudian kita jepit, kita masukin tarik. Nah, di mana di simpulnya, di kalau bisa simpul ini di pinggir. Jadi jangan di tengah. Jadi di pinggir. Jadi simpulnya buatnya di pinggir. Jangan di tengah-tengah dari si luka. Karena nanti kaitannya pada saat ngebukanya nanti. Nah, kalau sudah ini tinggal di gunting. Nah, kalau gunting ini kan misalnya guntingnya seperti ini nih. Nah, gunakan permukaan yang jangan yang tajam ini nih, tapi yang ini. Jadi kalau gunting ini cara makainya tuh ini sebenarnya dibuat seperti ini, kemudian berdiriin ke atas ini, kemudian dipotong seperti itu. Jadi jangan pakai yang bagian tajamnya ke bawah. Jadi kita ambil seperti ini, lipat, kemudian potong. Nah, itu cara menggunakan gunting itu. Kemudian kalau sudah ya tinggal dijahit lanjut lagi sampai berapa jahitan, tergantung tadi butuhnya berapa jahitan. Nah, ini harus pastikan dia terklem ya, terkunci. Nah, ini kalau terkunci kan ini kita lepas juga, ini tetap terkunci. Jadi pada saat kita hacking kita bisa tadi ambil jaraknya berapa. Kalau di rumah sakit itu tuh tergantung estetika. Jadi berapa jauh jaraknya itu disesuaikan dengan estetikanya nanti. Nanti kalau besok kalau pakai kanebonya pastikan dibasahin dulu ya. Maksudnya jangan kanebonya jangan kering. Jadi kalau sudah ini tinggal ditarik tadi, kemudian tinggal diputar. Kemudian ini tinggal ditarik ke depan. Nah, jadi tarik di samping ya. Jadi bikin ikatannya itu di samping, jangan di tengah. Nah, itu kalau sudah tinggal dipotong lagi. Nah, jadi tinggal dipotong. Boleh kamu kalau mau lebih aman ini bisa dijepit. Misalnya kita jepit pakai pinset seperti ini untuk nanti digunting. Jadi pada saat digunting ini lebih aman. Bisa lipat kemudian kita potong. Nah, kemudian nanti tinggal dijahit lagi. Jadi terus aja tuh menjahit tuh satu-satu.
Cara menjepit di itu aja gimana Pak? Menalikan benangnya Pak? Apanya? Naliin benang di jarum. Benangnya mah nggak ditaliin. Iya, dijepitnya Jadi hanya ini kan nanti dia terbuka, misalnya terbuka seperti ini ya. ya. Nah, jadi ini kita jepit si jarumnya seperti ini, kemudian ujung benang yang mau dikaitkan ini kita masukkan ke sini Ya. dulu ya. Kemudian kita arahkan ke ujung sini nih, Oh ya. cetrekin. Udah. Oh itu belah ya Pak ya? Iya, jadi dia nggak lubang tapi ada Ada belahannya. Jadi belahannya itu ada besi penahan supaya dia tidak keluar ke atas. Jadi tinggal dicetrekin aja itu. Oke. Kemudian ini tinggal dilanjutkan lagi. Sama-sama. Udah bisa ini mah. Nah, jadi jaraknya disesuaikan aja dengan yang pertama dibuat. Misalnya berapa jauh tuh. Biasanya kalau yang pertama itu ada yang 2 kali. Jadi kalau yang salah, misalnya salah ngejahitnya, itu dia muter-muter ditarik lepas. Dia tidak ngiket, tapi ditarik dia lepas lagi. Nah, itu banyak tuh yang kejadian seperti itu. Apanya? Ada kadaluarsanya. Cuman kalau pakai yang catgut gini dia berubah jadi daging. Jadi kalau ini catgut, ini yang jenis catgut dia berubah jadi daging. Ada yang kadang-kadang tuh ngikat gini, nah terus tiba-tiba nanti setelah itu dia lepas lagi dengan sendirinya. Jadi si ikatannya itu dia lepas sendirinya. Jadi hati-hati dengan tadi ngikatnya itu harus diperhatikan jangan sampai dia terlepas. Nah itu. Enggak kan ada yang lembut ini kan. Ya keras ya. Ini nanti dia berubah jadi daging nanti. Kayak kenur. Iya kayak kenur. Harganya berapaan Pak benangnya Pak? Banyak di online ini mah kalau mau beli mah. Ada ya? Aku usap Jadi saya pakai sendiri.